Selamat datang di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Coba kita partai PT kalian yang katanya paling terupdate, terkini, dan terjujur. Dan bukan review. Sebenarnya tuh ini adalah salah satu langkah kita untuk mengembalikan marwah Bego Teknologi ke hari Selasa. Betul. Tapi sulit sekali ya. Nggak bisa. Yang namanya launching itu kan nggak mungkin dong. Brand-brand ngeliatin kapan nih Bego Teknologi kan nggak mungkin. Susah. Nggak ada yang peduli, nggak ada yang peduli. Iya gitu. Jadi kenapa muncul hari ini? Memang ada alasannya. Betul. Seperti ini alasannya nih. Ya ini adalah pokoknya benar Om ya. Luar biasa. Ini kita mendapatkan, ini harusnya launching besok setelah video ini tayang ya. Harusnya ya. Launching besok yang harganya ternyata luar biasa. Dari Bird News yang gue dengerin, memang kelasnya dengan si Realme GT6 agak beda. Lumayan jauh ya. Ya, memang real performa ini udah, ini gue bisa pastiin ya. Harusnya goib lagi nih. Betul. Ini tuh pasti goib sih. Ini pasti Itu goib sih. banget. Dari harga di Bird News, goib. Real goib. Yang pasti tolong goibnya untuk dipakai link kita. Ya. Besok kita akan share berbagai macam link, reviewnya, dan juga apa lagi ya? Harga-harganya. Harga-harganya. Gitu. Besok tuh wah kayaknya bakal rame lagi. Iya, rame. Lo mending siapin aja ya besok nih pas launching jam berapa sih? Nah, lupa gua. Kayak pagi-pagi Oh, 10, kan. Jam 10 pagi jam 11 lu lah. buka e-commerce siap-siap aja. Ya, siap-siap aja. Kan baru gajian juga tuh. Iya. Masih ada duitnya? Oh iya, baru gajian. Baru gajian. Tanggal 4. Pinter ya. Iya. Oh iya. Tahu aja orang lagi susah disuruh habisin duit. Iya, ini dia ya, luar biasa. Lagi-lagi udah pertarungan 8S Gen 3 emang bener-bener soal inilah. Bukan soal bagus-bagusan mana, emang ini soal murah-murahan dompet. aja. Iya, dompet. Nah, iya, Murah-murahan luar biasa. aja. Karena emang beda kelas aja sih. Beda lah sama ini. Iya, kalau ini beda. kan lebih ke arah ini harusnya kalian udah nonton reviewnya ya untuk yang kemarin ya. Ini untuk Realme GT6 menurut gua emang all-rounder gila gitu. Ngasa sih? All-rounder. Performance juga tetap oke. Dari Tapi kameranya soalnya udah oke juga. ya ini secara overall bagus banget, tapi performance-nya jauh lebih bagus. Iya, performance dan ini experience. Experience-nya. Jadi kayak kalau dibanding-bandingin gitu ya, kalau kiri kanan tuh memang ada kata-kata, ada harga, ada barang. Bener. Ini ada barang, ada harga juga. Iya, ya Jadi inilah. nggak bisa dibilang overpriced. Nggak bisa. Lu nambah 2,5 juta, Nggak bisa. minimal lu dapat ini telefoto. Iya. Telefoto aja dah. Iya. Dalamannya lu cek reviewnya aja dah. Cek reviewnya aja dah. Ya. Gitu ya. Dan ngomong-ngomong review lagi, ini kita juga ada mau review juga nih ya. Yoi. Ini sebenarnya adalah handphone yang kita idam-idamkan dari lama nih. Ya. Ini adalah Vivo X100 Pro. Betul. Ya ini handphone sih secara kita coba ya udahlah. Itu Kalau udah- ngomong kamera udah top Kamera tier bagus, lah, bagus udah banget. top tier lah menurut gua. Walaupun di beberapa kayak skenario kayak mungkin bisa lebih baik, tapi seenggaknya ini tuh udah bagus banget sih. Bener, sama ini sih, gua nggak expect dia ada tudingan game-nya juga kayak di iQOO 12. Oh iya. Itu iya. kalau nih kita belum tes ya. Kalau misalkan ini nggak panas handphone, ini gue bisa nobatin handphone terbaik di tahun 2024. Mungkin. Ngalahin yang Xiaomi, Nggak, Samsung. Tapi kan masih ada Samsung. Enggak juga ya, udah Maksud nggak gua ada- overall parah itu, kamera udah jelas, Oh, iya. telenya gila banget, keren. Kalau misalkan fitur gamenya sebagus iQOO 12, ini terbaik. Iya, kalau misalnya fitur gamenya ya. Jadi Iya. bukan artinya ini udah pasti terbaik gitu Ya ya. belum. Belum. Masih ada banyak hal yang bisa kita coba dan kita kata-katain enggak lah. Karena kita untuk kulik lebih dahulu Betul. gitu. Apakah memang worth it untuk menghabiskan duit belasan juta dibanding buah-buahan untuk beli Vivo X100 Pro? Nah, itu. Tunggu aja reviewnya gitu ya. Iya. Lalu kita pengen ngomongin Realme tadi ya, gue lupa tuh. Pengen ngomongin Realme ya, sebenarnya tadi aja sih soal Oh. handphone ini tuh walaupun udah ada penantangnya ya, Iya. ini tuh kayak jujur aja nih membekas di hati gue. Iya. Agak lebay ya. Kalau lebay. Cuman emang sih kayak ini tuh emang nggak bisa dibandingin kan. Nggak bisa. Kalau ada yang bandingin menurut gue tuh orang-orang tolol doang. Iya sih. Karena gini loh, misalnya ya, kenapa bisa ada HP dibandingin kalau chipsetnya sama ya? Iya. Kalau ngomongin chipset doang, agak susah gitu. Benar. Pasti karena gini, ada fitur-fitur di mana 8S Gen 3 itu emang 8S Gen 3. 8S Gen 3. Gen 3 kan? Iya, 8S Gen 3 itu emang sebenarnya yang dibuat untuk bikin experience flagship ke HP yang lebih terjangkau. Betul. Bukan murah, terjangkau. Gitu ya. Terjangkau. Lebih terjangkau. Nah,
Di Realme, menurut gua, Realme itu yang paling berhasil ngasih Bener. hal itu. Bener. Menurut gua. Overallnya karena ya memang kan dari gamenya tuningannya bagus banget. Ya udahlah, 8 series gitu 8 kan. series. Dari 8 plus Gen 1 udah bagus gitu kan. Nah, terus juga kameranya. Itu. Kameranya bagus banget. Paling sih yang gua komenin ini nih, gua ngarepin si Realme itu harus ada update cepet-cepet. Kenapa? Layarnya. Oh, layarnya. 1 Hz itu jelek Oh iya, banget. iya. Untuk 1 Hz sih menurut gua agak aneh ya. Iya. Itu bercupu juga nemuin itu kalau dia proximity-nya atau yang di sini nih, kalau ditutup tuh. Mesti ya kalau ditutup baru dia nggak bisa tuh. Iya. Kalau dibuka baru bisa kan aneh. Nah, yang nggak tahu, yang mungkin nggak tahu kalian ya. Jadi di handphone itu ada layar namanya LTPO. Iya. Itu adalah layar yang paling top tier karena bisa ngasih 1 Hz. Kenapa 1 Hz? Biar baterainya awet. Bener, irit Irit banget gitu. Iya. Itu yang bahkan tidak bisa didapatkan di Samsung. Bener, Samsung masih Sampai hari ini ya, seingat gua, tapi boleh koreksi. Sampai hari ini Samsung S24 Ultra belum bisa 1 Hz. Masih 24. Masih 24. 24 seinget gue ya. Iya, 24. Seinget Silakan koreksi ya. Masih belum bisa. Jadi emang seimba itu. Yang seingat gua yang baru bisa itu iQOO Xiaomi bisa. 14. iQOO Xiaomi 14 udah bisa semua. Dia yang nggak masuk kayak Find X7. Find X7 bisa. Bisa. Find X7 lebih super lagi tuh sebenarnya. Langsung, tuh. Langsung ya. Cuman ya nggak masuk gitu. Iya. Nah, ini belum nih. Walaupun udah speknya udah bagus ya. Iya. Ya soal 6.000 nits ya udah lah, tapi Ya udah. terang, Bro. Terang. Kita udah coba juga untuk layarnya. Ternyata memang sangat menerangi Ibu Pertiwi gitu. Tapi kan gue udah ngeset nih. Iya. Handphone flexi pillar. Menurut lu ini flexi pillar gak nih? Gua gini. Ini flexi pillar juga dong harusnya. Enggak, flexi pillar itu emang banyak termnya menurut gua. Ya. Gua nggak tahu nih. Maksudnya tuh flexi pillar itu kan dari termnya itu kan ada yang bilang ya lu ngebunuh flagship gitu karena harganya murah. Harga yang murah. Tapi ternyata nggak juga. Ada yang bilang fiturnya gimana nih gitu ya. Ya kalau gue sih lebih percaya ke Snapdragon ya. 8S Gen 3 memang dibikin, lu silakan cek aja PDF-nya. Itu dibikin untuk ngasih experience flagship ke HP lebih terjangkau, itu doang. Iya, simpel kan? Sebenarnya itu doang. Iya. Itu aja udah, nggak usah lah kita perdebatin apakah ini flagship killer atau enggak. Menurut gue sih nggak usah. Flexi Gitu. pillar lah. Ya udahlah, gitulah ya. Yang nggak flexi pillar gak dapet. Tapi ini emang masih, tapi yang gue sayangin adalah memang masih menjual AI-nya sih, karena ada hal-hal yang menurut gue bakal sampai ngomong ke rumah orang Realme. Menurut gue memang AI-nya bagus, nggak bagus sih, maksudnya ada lah. Ada yang kepake. Ada yang kepake gitu, cuma menurut gue tuh bukan main atau Iya. highlight utama karena fiturnya bagus banget gitu. Betul. Sayang banget sih AI mulu kan. Kayak Capek kemarin gitu loh. kayak kemarin kita sempat ngomongin AI. Nah, itu silakan cek ya, kita ngomongin AI itu adalah percobaan tanda kutip kalau kita ngundang tamu. Ya kan? Iya kan? Karena kemarin kita udah bilang kayak kita pengen ngundang orang-orang yang pernah masuk brand keluar gitu. Betul. Ya kan? Nah, cuman permasalahannya adalah sebenarnya tinggal ngundang aja, ngasih ongkos gampang gitu. Cuma masalahnya itu adalah konsepnya gimana gitu. Benar, kita masih bingung gitu loh. Kita nggak mau jadi podcast top gitu. Iya, Nggak suka gua. nggak pengen gue jadi podcast malah sebenarnya. Emang lebih baik Bego Teknologi itu, ya itu kan bukan Bego Teknologi ya. Iya. Tetap jadi talk show aja. Bener, kayak Menurut kita gue. ngobrol-ngobrol. Iya kan? Gitu. Kalau podcast aja begini kan. Menurut Anda negara ini kan gitu. Nggak begitu kita kan? Ya, tidak begitu. Nah, dan kemarin ada audio rusak kan. Nah, itu Iya. juga salah Masih satunya percobaan. percobaannya itu susah banget, Bro. Iya. Susah banget. Kita nggak ada yang ngerti audio, cuman Iya. Fernanda Gunsan doang yang ngerti. Iya, ngerti audio Fernanda Gunsan doang sama Alfian Kudetek. Dia lagi. Iya, biar lagi enggak juga dia. Ya itulah maksudnya. Silakan di komen aja atau Yes. lu silakan tonton aja dulu AI-nya, dan itu ya misu-misu. Dan salah satu masuk ke jurang itu dalam artian karena yang kita omongin di situ adalah sponsor kita ke Komputek sebenarnya. Tapi gue seneng ya, maksud gue Iya, di video konsep baru itu orang reaksinya bagus-bagus loh. Sebenarnya. Ya kira-kira Emang sepi, nggak ada keganggu yang tuh- nonton. Iya, gitu. iya. Tapi ada aja loh. Dan sampai akhir nontonnya. Bener. Udah gitu, tapi ya yang kampretnya adalah emang itu doang experience nontonnya. Nah, kok Dia suaranya gemak tiba-tiba. Ada yang gemuk, ada yang normal. Ada Iya. yang gemuk, ada yang normal. Iya gitu ya. Kalau Infinix. Kalau misalnya audio jelek gitu ya. Oh, Infinix. Kagak bercanda ya. Bagus Infinix lo. Bagus. Gila lo. Dia mau keluar Note 40S kan. Gitu. Gak kita bahas. Tapi ntar aja lah. Nah, mungkin lebih bagus kali karena Bisa. gue dengernya pakai headset juga sih. Iya. Itu aja lah. Ya udahlah ya. Udahlah. Ngomong AI ini juga ada nih dari TKDN, ini juga ada AI-nya nih. Nubia,
ternyata menjual AI super volume. Aduh, muncrat ya, luar biasa. Ini lewat dari TKDN-nya itu namanya Nubia Z2353 ya. Anda perhatikan, ini katanya adalah Nubia Music. Namanya udah aneh gitu. Hari ini musik lu. Seinget gue tuh pernah ngepost ini di komunitas gitu dan rame gitu kan, aneh banget karena emang bentuknya dari desainnya katanya ini kayak vinil. Iya. Gede banget, gila, goblok ya. Dan ini tuh, nih ngomong-ngomong ya, ini masih nyambung sama video kemarin nih, ngomong AI nih. AI ini sekarang udah jadi misuse nih. Iya. Kayak ini ya. Musik aja tuh dibilang AI super volume. Itu namanya volume boost. Itu ada di Redmi 13 5G. Ada. Itu Semuanya nggak ada. Oppo Vivo 200%. 200% pasti setel. Wah, denger apa nih kerusuhan nih? Karena jelek. Gitu ya. Cuman emang gue bisa expect dari drivernya kan gede banget Lebih tuh. gede. Harusnya lebih bagus. Iya, kayak Karena speaker portable. Oke, begitu dong. iya. Ya udahlah. Karena ini jelas banget ya, ini HP ini emang bener-bener niche atau bukan buat semua orang nih. Dari speknya gue bacain deh. Ini speknya itu pakai Uni SoC yang namanya nggak bisa dibaca karena panjang banget, 28 nanometer. Ya, lu bayangin nih, ini di HP kita di 4 nanometer nih, ini 4 nanometer, ini 4 nanometer, 4 nanometer, itu 28 nanometer. Itu namanya bukan mau jualan HP. Mending lu sekalian aja cek reels kita, cek apa YouTube short kita kan. Kita kan sering tuh bahas-bahas apa namanya audio 300 ribuan bisa dibawa. Iya. Pakai itu aja jelas. Iya, pakai itu aja jelas. Walaupun memang kalau di setel bahasa dia dep gitu. Atau tapi Bluetooth connect. iya, kalau enggak connected. Ya enggak apa-apa gitu. Daripada lu beli HP yang harganya udah pasti jutaan. Audionya juga walaupun emang ada beda bandingin sama iPhone 15 Pro Max. Ya itu lebih bagus kan, lebih Iya, rich lah. Tapi lebih gue penasaran, clear. Ger. Ini real question dari gue. Ya apa? Dia kan ada speaker di sini. Bawah Iya. atasnya speaker juga nggak? Nah, gua tahu. Cuman katanya sih itu atasnya ada jack 2 biji. Waduh. Iya. Sharing apa? Iya. 3,5. Gua nggak tahu sih apa itu kayak moondrop ya. Satunya kan 3,5, satu 4,2 kan. Iya itu buat balance-nya. Iya, buat balance kan. Tapi gua nggak tahu sih ya. Karena emang belum ada yang review. Sekali ada review ada orang Filipina tuh. Nggak ngerti gua ngomong apa ini. Ya udahlah ya. Ini luar biasa, storage-nya juga 128 GB yang dimana hari ini lu bisa dapat di Redmi A3 tuh 256. Lu bayangin nih. Ya harusnya kan lagu kan flag kan. Iya kan? Lagu gede-gede Kan nggak size-nya. mungkin dah setel lagunya download dulu kan Stafaben. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau udah beli itu masa download Stafaben. Tolong dong. Atau nama filenya tuh Yetumet. Iya, download dari gue dari YouTube. Comfort and battery. Kacau ya. Ini baterai untungnya lumayan 5K. Standar. Jadi bisa denger musik tuh sampai kuping. Gak cuman gue tuh mempertanyakan premisnya. Emang ini di MWC, waktu itu di MWC ini ada. Bagus menurut gue untuk dipamerin. Tapi apakah layak untuk masuk Indonesia dan dibeli? Nah, itu pertanyaan yang berbeda. Menurut gue, HP bagus aja, HP bagus nih. Kita ngomongin Realme deh. Realme GT6 aja udah bagus itu. Kayak HP yang lu beli lu gak akan nyesel. Masih dikatain. Apalagi Nubia Music. Ya, sudah pasti. Walaupun gua gak tahu apakah dia support ini kali, apa namanya, lossless, dak ya kan? Dak. Wah, dijual, ludahin tuh HP-nya. Gua gak ngerti deh. Maksudnya tuh ini udah pakai gimmick AI lagi. Super volume tuh di Oppo udah ada tuh buatan BBK. Tapi cocok buat lu Ger yang buat bangunnya susah gitu. Oh iya, buat apa? Alarm. Oh iya, anjing juga lu. Bener. Alarm tuh bagus deh. Yang kayak gua tidurnya nih kalau ada suara nih. Ini fun fact aja, ini kita intermezzo di kita. Jadi gue itu emang kalau alarm tuh berkali-kali emang kampret, gak denger. Mau gak denger aja udah. Gak denger gue. Bahkan sampai gue ganti alarm nuklir. Gue ganti ke HP gue, gak bangun. Jadi kalau perang yang mati gue doang di sini emang. Kemarin lu nggak tahu kemarin kiamat? Ya gue gak tahu. Oh, kiamat India ya. Iya ya, yang kiamat tuh bukan India sebenarnya. Data PDSN tuh, kiamat. Oh, udah gak beres, gak ada backup. Katanya alhamdulillah dihack. Wah, emang luar biasa. Tapi kita nggak bahas itu lah. Nggak usah bahas. Ya udahlah ya. Jadi itulah Nubia. Mungkin kita mau nyobain ya. Atas nama pengen nyobain doang. Ya. Muncrat lagi. Tapi kalau apakah dikonsider untuk menjadi sebuah daily driver?
Kayaknya sih mendingan yang lain ya. Ada banyak pilihan. Mending Nubia Neo. Oh iya, Nubia Neo bagus. Lebih Bagus jelas. itu, bagus. Bagus. Lebih jelas Ini kan? Ada air trigger-nya. Ada trigger-nya kan? Udah WFS. Iya. Bagus tuh gitu ya. Daripada ini musik ya siapa yang beli ntar? Karena Gunsan. Abis menang gitu Abis ya, nikah, honeymoon kan. Abis nikah lah, dia beli Nubia musik, abis buang HP-nya gitu kan. Oh ini buang, gak diceraiin di sini. Dicerai istri ya, soalnya denger lagu berisik banget sih lo gitu. Dicerai tuh Fernanda Gunsan. Maaf HP bang, kayak bercanda doang bang. Itu senior itu. Yoi. Ya udahlah ya, ngomong-ngomong senior, ada juga yang senior nih. Apa? Ini gue berak terus, gimana solusinya? Nama senior bangsat. Udah tau lah biar nyambung ke iklan aja udah. Pakai bawahnya bang. Oke bawah bang. Kayak apa tuh namanya? Norit. Nah ini dia, iklan kita hari ini. Norit. Tung tung tung. Ya, ini adalah activated carbon. Ini gua awalnya gua kira ini minyak kayu putih. Gua ternyata ini obat ini ya. Meredakan Obat tope. meredakan berak-berak. Nah ini ya Norit ya. Yang di mana nih gua baru tahu ini Erwin yang beli nih, karena Erwin tuh habis Diare dia. diare. Keracunan tuh, Erwin tuh emang tiap hari keracunan. Dia bingung gue sama dia tuh. Nah ini adalah berobat kita, Norit, pilihan kamu semua dan presiden biar gak diracunin. Gitu. Langsung dah berita Halo, nih. ke berita Realme. Nah, tadi kita ngomongin Realme ya. Nah ini luar biasa, Realme lagi-lagi masih membawa AI juga. Yoi. Ya ini memang musimnya sih, gue nggak tahu nih kapan berakhir sih. 2030 tinggi. Gak usah ditanya, 2030 emang tinggi kan Oh kemarin. iya, ya udahlah, sampai itulah, ya udah gitu. Nah ini Realme bersama di India udah ada nih Realme India teaser. Iya, udah katanya. teaser. Ya Realme 13 Pro Series gitu. Masih jual AI ya. Ini dari leak ya harusnya super banget nih karena ternyata setup kameranya itu Triple ada kamera yang ya? bilang triple gitu, ada yang bilang triple, cuman ya ini masih nggak jelas ya. Masih belum Ada jelas. juga yang bilang kayak kemarin gitu. Nah, yang mantapnya adalah ini 13 Pro Plus ini kabarnya masih pakai periskop. Ini memang udah jadi standar Iya ya kan. kayak kemarin. Iya, tapi pakai IMX 882 yang dimana katanya ini adalah periskop yang sama yang akan digunakan sama Xiaomi 15. Oh belum jadi dong. Belum jadi ya, jadi kayak Oh, ini. artinya nih Realme serius banget nih. Yoi. Emang sebenarnya potensinya dari Realme 12 Pro Plus itu kita udah lihat kan? Udah oke lah sebenarnya. Udah oke sebenarnya, Mempermena karena- harganya. Emang 6 juta udah kasih periskop tuh gak ada kan? Bener. Dan ini HP baru ya, awas sampai bilang, "Bang, ada Vivo X80." Awas aja lu komen gitu. Ya. X80 tuh, gue sering banget lihat soalnya X80 itu HP udah jadul. Lu bawa ke SC, buang sama abang-abangnya. Gak bisa, susah untuk rekomendasikan ya, cuman tuh bahasan beda. Nah ini katanya nih pakai IMX 882 ini adalah periskop yang baru, kabarnya untuk melawan kekaisaran OV64B. Oh, oke. Karena kan OV64B Udah baik banget kan? Banyak banget dan ternyata emang bagus. Bagus gitu. emang, Emang jelas. bagus banget gitu. Karena katanya ini lebih gede aja sih. Mungkin Yes. dia bisa ngambil gambar lebih oke aja sih. Jelas aja kan ini sensornya katanya bakal 3 kali kan. Iya, zoomnya. bakal 3 kali. Ini mantep loh untuk HP yang harusnya ya kalau harga sama 6 jutaan itu mantep banget sih. Harusnya menarik sih ini. Sebuah opsi lah untuk kalian yang pengen nongkrong gitu kan, pengen nonton gitu. Nah ini juga dari posternya juga kelihatan nih ada tulisan Hyper Image nih. Nah ini nih. Jadi gua dan Aldi itu sudah didemokan soal Hypertone. Nah, gua ngerasa hypertone sih. Iya ini Hypertone. Gua rasa Hypertone. Udah pasti ini Hypertone. Hypertone itu. Hypertone tapi ada sunat sedikit. Betul. Nah, itu kan gaya main Realme sama Oppo kan. Iya. Saudara lama. Biasa. Ya, kalau lu nggak percaya, lu silakan cek nih orang yang punya HP Realme sama Oppo, lu buka OS ya, sama, sampai fitur ada file doc, sama. Chargernya masih Superbook. Iya, masih Superbook. Sekarang malah Superbook ya. Superbook S. Iya, bukan Dart. Padahal kemarin Dart lebih oke. Iya. Ya gitulah. Cuman ya maksudnya ini tuh kayaknya bakal jadi kayak Hypertone. Gua nggak tahu akankah kayak dugaan gua dia Hypertone tapi agak disunat gitu. Cuman yang jelas kita udah coba nih, gua sama Aldi udah coba berdua Hypertone tuh bagus banget sih. Tapi kalau misalnya beneran hypertone, Oh. ini bakal menarik karena di harga 6 jutaan. Iya itu maksud gue. Iya kan? Dan dikasih periskop paling Bener, tiga. itu bagus Gila banget kan? Dan itu periskopnya, itu periskop yang bukan abal-abal gitu. Ya, OV64B bagus. Bagus, Tapi ini upgrade ini lagi. IMX 882 ya, kita tahu sendiri lah. Sensor IMX itu yang selalu menyelamatkan Realme. Misalnya 9 Pro Plus itu kan IMX yang nyelamatin kan? Ya kan? HP bagus banget itu. Saking bagusnya jadinya ke depan-depan dikata-katain mulu.
Bisa dia doang tuh yang nggak ada kamera kan? Oh Nggak iya. ada co-branding belum Iya, ada nggak ada. Ya, itu luar biasa gitu ya. Benar, bagus, Ya, bagus. ya. Nah ini apa namanya, dan juga baterainya udah 5K dan chargerannya naik nih katanya dari 12 Pro Plus. 12 Pro Plus itu 67 sekarang jadi 80 Yes. gitu. Jadi mana ini bagus aja sih ini. Nah, untuk SoC-nya kabarnya ini pakai Snapdragon 7S Gen 3. Ini udah pasti jadi penerus 7S Gen 2. Benar. Gitu ya. Cuman emang sebenarnya ada banyak info, cuman gua kayak masih rancu sih. Jadi kayak belum banyak info aja lah gitu. Yeah. Maksudnya infonya ada tapi gua rasa masih belum valid dan masih ngawang-ngawang gitu sih. Ya masih belum jelas. Karena kan Iya. sebenarnya masalahnya dia pakai MediaTek deh. Iya. Ya nggak sih? Iya, ada yang bilang juga. Enggak, yang Redmi 12 Pro Plus MediaTek bukan sih? Iya ada MediaTek. Bukan 7S Gen 2. Evan Gen 2. Iya, makanya ini itu jadi kayak pembaruannya benar-benar pembaruan. Nah, Oh, itu 7S bagus Gen 3 ini katanya yang paling infonya yang paling agak-agak valid adalah dia pakai TSMC. Yes. Karena 7S Gen 2 itu kan pakai Samsung, which is masih bagus aja sebenarnya. Nah, ini pakai TSMC, gue pengen tahu nih apakah lebih beres daripada Samsung atau ternyata malah kebalikannya nih. Karena ini kan SoC yang harusnya jadi low power kan. Betul. Harusnya kan. Ya, nah, dugaan gua ya. Ini dugaan gua karena belum ada leak-nya. Leak-nya tuh soalnya ngaco. Ngaconya tuh karena gua dibilangnya katanya 7S Gen 3 itu pakai A720. Nah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu punya 8 kan. 8 yang paling 8. baru. Tapi Yang paling mungkin aja baru. kalau diturunin sih. Nggak tahu. Kalau diturunin, tapi harusnya 7 bisa. Mungkin aja ya. Tapi enggak juga. Kita misalnya lihat konfigurasi 7 Gen 3. Oh, benar. 7 Gen 3 belum. Belum, Oh, berarti iya. belum bisa. Iya, 7 Gen 3 itu masih A78 kan? Kan 78 seingat gua. Iya kan? Jadi- apa A720 ya? Enggak, 720. Ah, lupa lah gua. Ya, Oh, ntar- itu 7 plus Gen 3 yang Ya, coba ntar koreksi aja lah. Iya, nah, cuman jadi kayak agak nggak mungkin gitu. Tapi kayaknya ini tuh lagi-lagi game Snapdragon nih kayak 8 Gen 1 sama 8 plus Gen 1. Ini mungkin Betul. kayak main TSMC sama Samsung aja sih sebenarnya sih. Nah, ya udahlah itu sebenarnya udah bagus banget nih dari Realme yang semoga harusnya bisa masuk Indonesia karena emang udah lumayan jauh kan gamenya kan. Iya. Gue lupa sih Realme 12 Pro Plus itu kapan? Awal tahun kayaknya. Awal tahun kan? Iya. Iya, sekitar awal kayak Q1 seinget gua. Nah, itu mungkin ini muncul nih kayak 6 bulan berikutnya itu gaya-gaya. Bisa jadi sih. Iya, gitu ya. Mungkin September kali ya. Ini yang which is ini bagus banget karena emang sudah pasti gua ngelihat salah satu leak juga yang pakai 7S Gen 3 ini adalah Redmi Note 14 Pro. Itu dia masih belum ada, tele aja belum ada. Belum ada. gitu. Masih 200 megapiksel aja jualannya gitu. Nah, ini harusnya nih bisa dong Realme dong. Kalau dia dihina-hina comeback dong. Iya, buat lawan beratnya si 14T. berarti Iya, oh bener Xiaomi Bener kan? 14T. Iya bener. Kalau misalnya 14T itu masih sama harganya sama kayak kemarin nih, itu 6,7. 6,7 dan dia harganya 6 juta. Itu 14T bakal pusing sih. Ya, betul. Harusnya. Walaupun memang secara prosesor mungkin aja Itu lebih tinggi karena 8.300 Iya, kan. harusnya 8.300 lebih tinggi gitu kan. Iya. Bahkan naik harusnya kan. 8.300 terakhir kan. 8.300 ya? Iya, Iya. Iya, makanya kan 14 itu harusnya naik kan. Iya. Nah, kayaknya lawan 7 kayaknya agak-agak ini sih. Nah, itu sih. Entah Realme yang menang atau Xiaomi-nya masih kayak ya gitu. Karena ini gue lihat nih orang-orang Xiaomi mulai sombong nih gue lihat. Emang iya. Luar biasa gitu. Untung barangnya bagus-bagus aja ya. Nggak bagus juga sih, gue baru ingat satu. Gue lupa masukin deh Poco M6. Itu barang apa itu? Gitu ya maksudnya. Nih, ini intermezzo aja nih. Gue lupa masukin juga nih. Gue sama Aldi tuh sampai diskusi ya soal Poco M6 ini. Kenapa Xiaomi Indonesia berani masukin M6? Gak tahu gue. Ya kan Gue sebenarnya udah kan? buru capek sama Poco sama Xiaomi. Iya kan? Karena gini, emang bisa tujuannya itu jualan, bisa. Iya. Bisa banget gitu karena ya udah gitu banyak fansnya. Cuman menurut gue tuh agak-agak kocak aja sih. Yang dimana siapa namanya kan sebenarnya ini bakal bingung. Iya kan? Itu kan mirip sama Redmi 13. Tiba-tiba ada muncul Poco M6. Jadinya mana nih? Nah, itu. Gitu. Jadinya kan kayak, yang mana nih? Dia nonton review, kayak mending Tecnopovan 6. Emang gak jelas gitu. Iya gitu maksudnya. Dan ini tuh launchingnya juga gak kedengeran sama sekali, tiba-tiba ada gitu ya. Dan jadi kebiasaan juga loh, kemarin Redmi 13 oh iya. kan sama Poco M6. Iya. Iya, 13 kan sama Poco M6 sama persis. Oh iya, ini maksud lu kali Redmi 13C sama Poco C67 kali maksud lu. Itu juga. Oh iya. Itu terus sama apa lagi kalau nggak salah. Ya, pokoknya lama-lama dan makin lama tuh kayak perbedaannya hampir nggak ada. Iya, karena gini loh, menurut gua yang sehat adalah waktu di awal-awal sebelum lebaran gua suka banget tuh. Ya. Karena Poco M6 Pro sama Poco X6 dan X6 Pro itu beda dan seri beda. Redmi juga beda. Beda.
Walaupun ada satu entitas ya, Redmi Note 13 4G ya, itu bahaya banget tuh barang tuh ya. Tolong untuk menghindari Redmi Note 13 4G, G993,7 juta, buat apa gitu. Ada banyak opsi. Tapi ya udah, itu kan. Maksudnya kan lebih sehat kan. Iya, bagus sih dan gitu. jadi pilihan gitu. Iya. Ya gue pengen ngambil kamera nih. Ya udah. Ya, Redmi gitu. Mau Gue pengen performance, ngambil Poco. performa, Poco gitu Iya, kan. jelas. Iya jelas gitu. Gue pengen ambil bypass charging. Itu main Infinix. Infinix. Tiba-tiba ada fans Infinix masuk kan segitu kan. Ya ini sebenarnya tuh ini keresahan aja sih karena udah terlalu sering dan menurut gue lama-lama agak-agak jadi dikit-dikit toxic sih. Iya, kalau ada lagi tuh wah. Iya, gimana. kacau sih, Sebenarnya karena- ada lagi sih sebentar lagi cuman kayak Ada. belum boleh di-spill kayaknya. Iya, nggak maksudnya Mas Dika kan udah buka Ya, Poco M6 ya. bukan yang itu, Gimana? yang gede, Tau lah, gitulah. Gue belum tahu nih, gimana sih? yang gede. Oh iya. Aduh, cukupkan gua. Tapi ya udahlah, juga ya, kalau ada ya lagi udah ya. tuh mungkin sebel aja tuh. Iya Nggak iya. jelas sih. Tolonglah. Bener juga lagi gue inget tuh lupa juga ya. Sebenarnya tuh bulan ini nggak cuma Samsung yang panas, ya. Brand-brand Cina juga panas. Kita tunggu aja siapa nih yang menang algoritmanya dan yang menguasai algoritma. Ya Samsung sih, karena Samsung lah. satu HP ya kan minimal 3 video, Yoi. ya kan 5 reels Apa bayaran ya? tanpa bayaran. Pada rajin semua, Gawat. idealisnya kuat. Iya, idealis kuat. Emang luar biasa orang Samsung ini. Betul, Gua suka mantap. gue. Suka banget gue. Kita bikin kali ya? Gak usah. Oh, nggak usah. Ntar Oke. aja kita, tapi kita bakal review lah. Ya udahlah ya. Nih, sampai mana nih? Gue lupa nih. Nah, ini ada satu handphone yang mau rilis yaitu CMF Phone. Oh, CMF Phone. Nah, Ini tiba-tiba bikin handphone, Ger. Iya, luar biasa. Aneh nih. banget. Ini kalau yang nggak tahu ya, gue ada review soal jamnya CMF Phone, CMF Watch ya. Itu barang kacau. Jadi Itu gitu ya. jam barang itu udah nggak bisa dibeli menurut gue. Kalau karena kita itu dikasih ya udah gitu. Kayaknya kalau 1 juta jam CMF itu ya watch ya, kayaknya mending yang lain. Si banyak yang bagus ya. Iya sih banyak yang bagus. Atau sekalian aja gila-gilaan itu Apple Watch yang bekas ya. Iya, mending lebih jelas lah gitu loh. Nah CMF Phone itu, CMF Watch itu saat itu ya, ini dikit-dikit kita bahas ya. CMF Watch itu waktu itu yang gue lihat adalah karena OS-nya ini sampai dibilang MBUSD itu emang berasa banget nih, kayak itu cuma jam dikasih Bluetooth udah. Betul. Nggak ada yang mana-mana. Software-nya mati, jamnya nggak fungsi. Nah itulah luar biasa. Tapi nah ini dia tiba-tiba bikin HP nih luar biasa nih. Terus ada apa dengan Nothing ya? Kan tiba-tiba si MF Oh iya, apa? padahal Nothing bagus ya. Iya, Nothing kan udah jelas. Apa nggak Oh mau? mungkin ini yang seri bawahnya lagi sih. Nggak Ya, tahu juga, tapi ini dia pakai Dimensity 7300. Iya, yang di mana nih seinget gue dipakai sama Nothing 2A. Nothing 2A. Nothing Ya, 2A. pokoknya tuh- Nothing One aja kan 7050. Iya, Nothing 2A tuh 7300 gak sih? Iya gak sih? Gua lupa. Singkat gue itu loh. Apa 7200 gue lupa. Cuman maksudnya adalah ini kan harusnya menjadi HP yang budget kan. Iya. Cuman lagi-lagi memang keder di positioning nih. Benar. Agak kocak nih. Cuman yang menarik adalah sistem marketingnya. Ternyata dia pakai kayak banyak banget tech reviewer yang terkenal di seluruh dunia untuk kayak nyatu-nyatuin gitu. Yang ngerakit handphone. Iya, ngerakit handphone ya. Ini nggak rakit PC lagi nih, rakit HP baru nih, luar biasa nih. Ini sampai ada Om Jerry ikutannya, dirakit dibuang HP. Dari rakit dipotekin sama dia. Ya, dirakit dipotek. Oh, kok kayak kerupuk kayak gitu kan. Cuman ya ini kemungkinan untuk masuk Indonesia ada-ada aja sih karena CMF itu ada di Indonesia kan. Iya, si jamnya Iya, aksesoris sudah lewat ada. Urban Republic sih inget Iya. gua tuh dari era. Ya udah ya. Ini juga dari SoC selain 7300 ini juga dari layarnya sudah Super AMOLED ya. Ya, standar Super lah ya. AMOLED terus Full HD Plus, itu juga peak brightness-nya di 2000 2000 nits. Ya, ini mah ya udah. Mid range parah. Iya, enggak takutnya adalah ini si CMF Phone ini kan harusnya jadi murah. Sampai Indonesia pajak dan lain-lain jadi 10 juta, nggak ada lagi yang beli tuh. Yang ada ntar tuh yang pusing tuh orang Urban Republik ini gimana jualnya ya? Bagaimana caranya? Gitu, nggak bisa, sulit ya, nggak tahu lah. Ya semoga aja CMF Phone ini mampu bersaing dengan brand-brand Cina ya, walaupun marketingnya gue akuin bagus banget. Bagus sih. Itu Ini unik, kayak unik. beda banget ya. Ini yang baru lagi nih. Ini bukan soal HP, ini soal chipset sih. Dan Nih. ini lumayan baru gak sih? Gue nggak tahu ya. Ini masih kayak minggu kemarin sih. Enggak, maksud gue caranya baru gak sih? Ini kayak Ini baru pertama banget. kali. Baru pertama lihat. Pertama kali kan ya? Karena ini ternyata Snapdragon 8 Gen 3 ini di-update frekuensinya luar biasa loh. Iya, Nih, diem-diem. Iya, diem-diem gitu. Gak ada dari Snapdragon-nya, gak ada dari pihak iQOO-nya kayaknya tiba-tiba naik aja kan. Iya. Walaupun kita belum ngecek sih sendiri ya. Nih, dari iQOO 12 ternyata katanya naik 3,3 GHz gitu ya. Ini yang bagian X series X-nya ya. Iya. Lalu A7-nya sama A5-nya juga naik nih. Ini jadi kayak nambah 0,1 0,2. Mungkin ini emang terlihat sedikit, cuman menurut gua lumayan berpengaruh sih. Iya,
Tapi kenapa? Iya, itu doang. Jawabannya itu kenapa gitu. Seingat gue tuh clock yang paling tinggi di 8 Gen 3 tuh 8 Gen 3 for Galaxy. Bener. Seingat gue. Gen 3,39. Apakah ini kali ya upaya dalam biar semua setara gak sih? Bisa jadi, cuman apa nasibnya handphone yang lama? Oh iya bener Nah, sih. kan gue bingung tuh kenapa. Nah ini maksudnya ini upgrade-nya ini tuh by software atau dari hardware? Enggak, buat handphone baru aja. Handphone baru aja. Karena ini bakal mau dipakai sama Red Magic 9S Pro. Oh iya. Leading version, gitu. Iya ini tuh jadi karena ada Red Magic ya Betul. kabarnya ya. Wah luar biasa Jadi, gitu. kenapa? Udah tau kan 833 panas sih. Iya. 8 Gen 3 tuh lumayan panas ya sebenarnya. Tapi enggak sih. Tergantung HP-nya sih. Ya kalau Iku kan enggak. Aku enggak. Sisanya panas. ROG Harga tuh 14. panas banget. Itu panas sekali. Ini emang SoC itu saking kencengnya tuh. Emang jadi panas aja gitu. Memang kencengnya. Ini tapi yang anehnya S24 Ultra yang for Galaxy ini turunin ya clock-nya ya. Iya. 0,1 ya. Tapi ya Oh enggak diturunin, emang segitu. Ini perbandingan aja. oh perbandingan. Iya, nih. Jadi memang secara overall naik semua gitu tuh aneh. Tapi ini anehnya ini bukan update secara software tapi Enggak, emang HP baru. bisa dapat konfigurasi seperti Wah, ini. goblok ya, aneh banget ya. Jadi bingung. Toh gitu, lu gak usah beli iQOO 12 kemarin, ntar sekarang aja. Kalau nggak dijual sekarang kan, gue mau dapet 0,1 Hz doang anjir. Udah ngupload delete data gitu-gitu repot ya. Cuman ini emang kayaknya sih ini bakal karena ada si Red Magic ya. Iya, Red Magic 9S ingat gua. 9S Pro series. 9S Pro ya. Ya mungkin harusnya bisa masuk Indonesia aja sih Ya sebenarnya. semoga aja ya. Semoga. Tapi 9S sih, ya setahu gue belum pada masuk ya. Yang 8S belum. Yang masuk 8 8S sudah. doang. Oh iya. Yang masuk 8 Oh doang. mungkin S ya enggak, S-nya tapi enggak. 8 masuk lah 8 gitu ya. masuk. Ada 2 varian sih ingat gua kan, yang punya kita paling tinggi kan. Enggak ya? Kita SKU-nya tinggi, tapi serinya 8. Serial 8 ya. Ada yang 8S Pro, cuman kayaknya nggak masuk ke 8S. Nggak masuk juga, Nggak masuk juga. kan. Masuk juga. Jadi ya udah lah. agak mengecewakan agak gitu. mengecewakan. Maksud gue sih kenapa ini karena pertama kali gitu. Maksudnya lu jualan di misalnya jualan nih dengan kapasitas lu bisa segini. Iya. Tiba-tiba dengan barang yang sama lu jualan emang sedikit cuman naik gitu. Kok bisa Kok gitu? bisa gitu? Kok Maksudnya bisa? ada apa nih? Apakah ada bug kah? Atau ternyata gak ada optimalisasi kah? Gitu Iya. kan? Gak tahu gitu ya. Kenapa harus Nah ini sekarang? ngomong-ngomong optimalisasi juga ada nih 8 Gen 4 nih tiba-tiba udah keluar leaknya nih. Iya. Ini lumayan Kencang banget nih. Ini sampai katanya sampai 4,37 GHz. Beda 1 Hz lu. Sama 8 Gen 3. Panas apa lo itu? Lah, ini sih gak percaya gue ya. Maksudnya gini, 8 biasanya tuh seingat gua gigahertz itu tuh 3,3 sekian. 3,3 sekian. Iya kan? Biasanya naik itu kayak 0,2 atau 0,5 lah. Iya. Itu udah oke banget tuh. Nah, ini nih tiba-tiba kabarnya naik 1 GHz. Gila. Enggak, ini sebenarnya itu kayak lagi tes maksimal itu Oh. kapasitasnya di 4,37. Oh, karena Harusnya ntar turun lagi. harusnya turun lagi karena pas dicoba kan meledak. Pas coba, wah ini mah bukan panas lagi nih. Tapi taruh panci kan, sambil download Genshin Impact, iya kan, download Genshin Impact nih taruh panci itu, lu goreng Indomie itu bisa tuh. Aneh banget nih. Ini juga ada info lagi juga dari Snapdragon dia. Nah, ini info yang menarik nih. Iya, ini karena dari supervisor sama GM-nya bilang bakal ada mempermudah software update nih. Gua nggak ngerti sih gimana maksudnya. Iya, jadi kan selama ini kan software update yang kita tahu dari orang ITIL aja itu mahal banget. Iya, kan? mahal banget R&D-nya. Iya, buat software update loh, bukan buat handphonenya doang. Iya, gitu. iya, makanya beberapa HP itu lebih mahal karena di situ. Nah, dan juga mau motong cost, mending gak usah diupdatein lama-lama. Iya, gitu. Nah, ini dia nih. Jadi ini dari pihak Qualcomm, dia ini pengen kerjasama sama si Android Yes. untuk ngebuat kayak kode lain baru untuk mempermudah nih OEM ini buat software update. Oh, jadi ini kayak inilah motong cost dari OEM. OEM itu maksudnya brandnya. Iya, OEM itu brand. Iya, brandnya ini tuh jadi kayak gak usah pusing-pusing mikirin harga lah gitu. Iya. Karena ini update-nya agak lebih murah nih. Ya atau gitu mungkin ntar ya sistemnya lebih gampang lagi gitu. Lebih Jadi gampang nggak lagi perlu kayak sebelumnya. Oh, Dan gitu. ini bakal dikenalinnya nanti di akhir tahun mungkin. Di akhir tahun. Dan ini harusnya sasarannya tuh jadi katanya tuh sasarannya adalah HP-HP bawah ya. Iya. Jadi HP bawah ini dapat update lebih panjang. Ya gitu. semoga aja jadi mulai tahun depan software update handphone baru itu ya mungkin nambah setahun 2 tahun. Walaupun dia kebiasaan orang-orang yang beli HP ini gua nggak ngeledek tapi orang-orang market orang yang beli HP 1 jutaan itu tuh beli pakai HP bisa 3-4 tahun Nah biasanya. kan Iya. Iya, Gitu. iya. Tapi ya mereka nggak ada update aja gitu. itu dia. Tapi sebenarnya gua agak bingung sih. Ini bisa jadi lebih lama atau lebih sering. Oh iya sih kalau lebih sering repotin ya. Tapi lebih baik lebih sering sih. Enggak, tapi masalahnya adalah kalau misalnya ini adalah premisnya adalah HP-HP bawah, Iya. ya nggak semua orang punya WiFi gitu Iya. kan. Karena emang gue ngerasain juga update pakai data ya.
bagus banget itu, langsung habis kuota gue. Gitu, berasa banget itu. Jadi kayak gue ngerti sih kenapa banyak orang kayak jangan update. Karena alasannya tuh kuotanya buat habis ya. Iya, kuotanya habis. Ya itu sih, kalau lebih sering sih kayaknya agak-agak ngerepotin, walaupun kalau lebih sering dan banyak perbaikan sih oke. Itu dia sih sebenarnya. Oke banget perbaikan yang penting sih. Perbaikan yang penting ya, dan lebih murah. Nah, Lebih murah karena katanya janjinya di situ kan. iya, Udahlah. tapi sayang Transcend Group gak bisa. Nggak bisa, Nggak bisa. Bro. Lo kan paling Karena jarang. Snapdragon. Ini Snapdragon juga. Ini Snapdragon. Iya. Beda. Transcend Group mah tolong ya untuk Infinix kalian sudah nikmati saja. Bypass charging bagus. Itu. Bagus. XOS. Yoi, ya kan? XOS. Bagus. Udah nikmatin aja main HP kayak nggak ada update gitu kan. Main. Nyata HP lu ketinggalan zaman. Enggak lah, bercanda gua. Ya udahlah, daripada makin dalam kita mendingan paculop dulu. Paculop dulu. Nah, ini dari yang pertama. Nih. Nah, ini dari Ali Setia 610. Gak usah ngejar buat jadi tercepat, lebih baik jadi yang terbaik. Contohnya internet cepat buat apa? Lu mau masukin kita ke dalam jurang ya? Gak usah lah ya. Internet pertama internet cepat buat apa itu gue gak ngerti konteksnya. Maksudnya dulu kan emang ada yang ngomong ini Yang kan. itu. Iya, cuman maksud gue sampai sekarang tuh masih mikir tuh ini sebenarnya omongan yang salah atau diputar media sih, sebenarnya itu doang ya. Cuman kedua, kenapa gue ambil komen ini nih? Karena ini salah satu contohnya adalah bego teknologi gitu. Ya. Kemarin kan kita upload hari Selasa. Pada komen tuh, wah lu kejar setoran ya? Iya. Ya kan tiap Selasa anjir. Iya, sekarang sebenarnya marwahnya setiap Selasa, cuman karena kita nggak mau jadi tercepat, kita pengen coba jadi terbaik, makanya nih kayak sekarang nih hari Rabu. Iya. Gitu. Nunggu momen. Nggak bisa tuh kita hari Selasa mulu. Yang ada bego teknologi tidak melebar gitu. Kita mencoba untuk hari Selasa terus, cuman kadang-kadang timingnya, beritanya itu yang agak repot. Jadi gitu. ribet kan. Iya, karena kalau misalnya kita bahas hari Selasa kan kayak boring kan. Tiba-tiba next Selasa gitu kan. Ya udah, lupa tuh bahasannya tuh. Kadang berita asiknya di hari Rabu atau Kamis. Iya, gitu itu kan. tuh biasanya tuh. Jadi mending tunggu aja Ini gitu. tunggu aja. Nah itulah kita mencoba untuk terus jadi terbaik. Itu termasuk sama kita kenapa reviewnya lebih lama. Ya, itu selain orang, ya jelas ya orang ya. Kita di sini susah sekali. Ini udah jam 2 loh baru ya. Luar biasa kan. Cuman ya udah, kita coba untuk jadi terbaik biar enak aja sih sebenarnya. Betul. Infonya bisa dipertanggungjawabin juga. Yes. Gitu ya. Lalu yang kedua dari Ada deh. Nah, moga aja ngewe. Ngecas wireless itu udah jadi. HP Mitrans ini anjing banget. Ini maksa banget sih Iya nih, ningkatin. apaan sih ada deh nih, udah gitu foto ini lagi marbot gak ya. Ini luar biasa ya. Cuman gue setuju sih, setuju nggak setuju sih, karena pertama untuk HP Mitrans biasanya tuh heat manajemennya agak repot. Betul. Seingat gue ya. Nah, wireless charging itu panas. Tapi tidak efisien. Kayaknya sih sampai sekarang bahkan nih gue belum nemu HP Mitrans itu yang kenceng tapi nggak panas-panas banget sih. Iya. Either dia kenceng tapi suhunya bisa 45 atau dia ya nggak cepet aja gitu karena kameranya. Nah itu tuh agak susah tuh. Nah kalau jadi standar sih gue lebih suka standarnya yang dikasih sama Realme sih, Mitrans tapi ada periscope. Saya periskop. Iya. Ya, atau tele lah, Wireless memang. sih gue masih belum oke sih buat Iya, handphone. karena gue sendiri pun ya, HP gue nih dua-duanya wireless charging, cuma gue gak ada kepikiran gitu kayak gue pengen beli wireless charging, susah, males. Bener. Wireless charging tuh belum efisien. Jadi kayak ini fitur darurat sih. Iya, fitur darurat. Kalau misalnya lagi di mana gitu, ada nggak? Ada tempel gitu. aja itu bisa. Oke gitu. Tapi kalau buat utama lebih baik colok. Gitu. Colok sih, cuman ya itu kalau standar itu ya menurut gue ya salah satunya kamera sih, ya ada tele Ya, aja kamera. sih. Atau enggak kalau soal baterai kayak Baterai, Vivo. iya, Vivo. Blue Core tuh. Iya. Kemarin ngomongin Blue apa namanya? Blue Blue Volt harusnya. Oh, Blue Volt ya. Blue Core mah Yamaha. Oh iya, Blue Core tuh Yamaha ya. Harusnya Blue Volt ya itu namanya. Makanya Blue itu Volt, kalau Blue mau Volt. jadi tercepat kan jadi salah gitu. Enggak bercanda ya. Iya. Ya itu namanya salah-salah dikit gak apa-apa lah, cincai lah. Bagus gitu. tuh jadi baterai tipis. Iya, itu tapi tuh- habis gede. Iya gitu. benar-benar. Itu kayak contohnya V30. Iya kan? V30 series tuh semua tipis, tapi Iya. dikasih baterai yang Gede, kencang gitu. Udah kan? gitu chargerannya juga oke gitu. Iya. Ya si Mitrans itu kan identik sama, menurut gue ya ini pribadi ya, Mitrans itu menurut gue adalah identik sama biasanya sih fresh grade yang beli. Benar. Karena dia duitnya belum banyak-banyak banget kan. Jadi dia Baru mau punya coba. duit lebih tepatnya. Oh iya, baru punya Baru punya duit. duit. Gitu. Jadi dia tuh nggak ada pikiran tuh beli flagship. Nah, turn point-nya biasanya dia tuh nggak pengen yang murah banget tapi nggak bisa beli mahal. Benar. Nah, itulah Mitrans tuh biasanya orang-orang di situ umur-umur
22, 24, Ya, masih 25. oke lah di situ Iya lah handphone gitulah gitu ya. Ya kayaknya lebih masuk akal kalau baterai sama chargeran sih. Iya, itu aja Lebih dibagusin gitu. Iya kan Gak usah ya? wireless sih. Gak usah lah wireless charging apa. Kalau bypass charging boleh lah, bagus lah itu. Cuman wireless charging sih kayaknya belum sih. Enggak. Kamera pun jadi gue mikir ya nggak penting-penting juga ya. Enggak. Ya udahlah ya. Nah ini yang terakhir nih. Kim Dari Kim Yong-dae. Yong-dae. Siapa tahu dibaca nih bang buat teks pacul. Simpel aja bang. Mungkin buat orang awam di luar sana yang nggak ngerti tentang HP lah, termasuk gue WKWK. Pertanyaan gue, adakah standarisasi UI dikatakan matang itu gimana? Nah, UI dikatakan matang sebenarnya paling gampang dilihat adalah dia ada update apa enggak. Ada update atau enggak? Iya, dan update-nya itu beneran update apa enggak? Karena ternyata banyak handphone yang gua cek pribadi itu kayak update itu cuman download aja, sisanya nggak ada. Iya. Iya gitu. Bahkan security update itu sebenarnya bukan update kan? Iya, bukan itu. itu. Bahkan update yang dikasih sama Google. Android-nya. Iya, sama Google lah gitu. Untuk keamanan, tapi buat Keamanan. fiturnya tidak. Fiturnya enggak. Nah, OS UI yang baru itu ngomongin OS ya. UI UX lah, ini debat lah gitulah ya. Itu menurut gue kalau misalnya ada masalah update langsung. Benar. Misalnya kayak kameranya kurang nih. Misalnya contoh kayak kemarin Ada bug lah gitu Iya, kan. ada bug gitu ya. Ternyata di 60 FPS geter nih. Iya. Nah, di-update kelar. Nah, itu. Itu update tuh bagus. Iya, kayak gitu. karena apa? Kenapa gitu? Karena dia sistemnya udah jadi yang kayak dia tuh udah bisa lihat nih. Oh, sistem gua gini nih. Oh, salahnya di sini nih. Nah, itu udah jadi tuh. Itu matang. Dan juga untuk UI matang tuh ya sesuai penggunaan. Lo makinnya nggak ribet itu udah matang. Yes, misalnya nih, ini adalah salah satu kritikan untuk HP Cina ya. Ya. HP Cina, spesifik gua HP Cina, semua HP Cina. Kalau misalnya lu nyalain HP baru beli HP-nya, HP Cina, itu ribet banget. Ribet, tidak Bener. seperti brand Korea Selatan ataupun brand Amerika. Enggak sesusah itu. Banyak banget nih. Udah gitu kadang-kadang kalau install tuh bloatware ke-install semua. Siapa yang mau main Fruit Ninja? Nggak ada. Siapa yang mau install isi case? Nggak ada. Padahal udah di skip ya. Maksudnya nggak di-install. Itu yang anjingnya. Kita Udah udah di-skip, skip, nggak di-install. masih ke-install juga Iya. gitu. Gitu karena bloatware itu adalah bagian dari cara brand untuk ini. Pertama TKDN, kedua untuk motong cost. Benar. Karena di situ kan itu kan orang ngiklan sebenarnya. Ngiklan nih, aplikasi gua masukin dong, gua bayar segini. Itu sebenarnya makanya kenapa Xiaomi itu lebih murah tapi UI-nya kadang-kadang Betul. ya gitulah ya. Udahlah panjangan lah. Jadi mending tutup aja di. Ya udah, kita aja untuk Begotek lagi kita minggu ini ya. Silakan besok lihat harga Poco F6. Nah ya. itu tolong ya lagi-lagi untuk beli di link yang kita sediakan. Ya, harusnya besok tayang juga Poco F6 dari kita. Jadi lu wajib nonton ya. Lu habis nonton Jagat, habis nonton Gadgetin langsung nyantai. Iya. Oke. Yang lain udah. Jangan nonton. Not jangan recommend, nonton. not recommend. Nggak usah. Bercanda. Nggak usah nonton. Nonton kita aja. Lu kalau nonton yang lain dulu, lu kebangetan lu ya. Jadi ya udah ya. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.